Kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas masih bergulir. Dante meninggal dunia setelah ditenggelamkan oleh tersangka Yuda Arfandi, di kolam renang. Kemarin, Polda Metro Jaya telah menggelar rekonstruksi anak Angger Dimas dan Tamara Tiasmara tersebut. Meski pada Rabu, 28 Februari 2024, telah dilakukan rekonstruksi, justru menimbulkan perasaan ganjil dari pihak keluarga Angger Dimas. Pasalnya, menurut Agus Rianto, selaku kakek dari Dante, terdapat banyak kejanggalan saat berjalannya proses rekonstruksi tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Angger Dimas kepada sang ayah usai menghadiri rekonstruksi kematian Dante. "Kalau saya emang nggak lihat langsung, kalau Angger itu ngomongnya berat ya suaranya dia nggak biasa seperti itu. Dia bilang, ya banyak kejanggalan, kok yang direkon itu kok soft semua," ungkap Agus Rianto, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Rabu, 6 Maret 2024. Agus pun bertanya kepada Angger terkait maksud dari perkataan sang anak. Hadir dalam rekonstruksi, Angger berujar dirinya hanya dapat melihat dari atas. Tidak seperti Tamara yang dapat melihat langsung di dekat kolam renang, Angger berada di tempat yang berbeda, kata Agus. "Nah saya bilang maksud kamu gimana, nggak sesuai dengan anu ya. Tapi kamu udah lihat?" tanya Agus kepada Angger. "Udah ya, karena aku di atas nggak boleh gabung," jawab Angger kepada Agus. "Kan dipisah katanya Angger di atas," ujar Agus. Agus mengatakan, Angger menggambarkan suasana rekonstruksi kematian Dante kala itu. Menurut Angger ada kejanggalan pada rekonstruksi yang tidak sesuai dengan rekaman CCTV yang telah disebarkan. "Saya nggak lihat langsung ya tapi Angger menggambarkan, udah kacau ya, rekonstruksi kok soft nggak seperti yang ada di TV awal disebarin," kata Agus sembari menirukan perkataan Angger. Agus pun membeberkan bahwa putranya sangat marah saat mengetahui Dante mendapatkan kekerasan dari tersangka. "Begitu kemarin, Dante, ada ditendang itu Angger sangat marah," bebernya. Tak hanya Angger, Agus pun mengaku sangat tidak terima dengan perlakuan tersangka kepada cucunya. "Kalau saya ada di rekonstruksi, mungkin saya loncat duluan. Ya mohon maaf ya emosilah, cucu saya, orang yang paling saya sayang, saya bangga-banggain," ujarnya. Rasakan duka. Sebelumnya, ayah Angger Dimas, Agus Rianto mengungkapkan perasaannya setelah cucu pertamanya meninggal dunia. Bahkan mantan mertua Tamara Tiasmara itu mengaku sempat belum mengikhlaskan kepergian cucu tercintanya. "Waktu itu saya belum terima, belum ikhlas," kata Agus dikutip dari YouTube SCTV, Senin, 4 Maret 2024. Baca juga, tanggapi Tamara Tiasmara yang hadiri rekonstruksi kematian Dante, psikolog singgung sikap tegar. Namun seiring perkembangan kasus kematian cucunya yang mulai terungkap, Agus Rianto pun mulai merasa tenang. "Setelah teman-teman dari penyidik mengadakan pers rilis saya agak lega," terangnya. Kendati demikian ia tetap terpukul atas kepergian cucu pertamanya itu. "Cucu pertama bagi saya," imbuhnya. Sebagai seorang kakek, Agus Rianto pun sangat menyayangi Dante, bahkan ia rela menemani sang cucu menjalani aktivitasnya kala itu. Hal itu juga sempat diungkapkan Agus pada Angger Dimas. "Artinya gini, kalaupun dia, Dante, ada di mana, saya bilang ke Angger, Angger kalau memang Dante perlu ayah jemput di mana. Karena saya udah nggak aktif kerja kan, sudah pensiun," kata kaya itu yang selalu saya ingatkan ke Angger, tukasnya. Terkuak ucapan tersembunyi Tamara Tiasmara pada alias Yuda Arfandi di lokasi rekonstruksi kasus kematian Dante. Interaksi antara Tamara Tiasmara dengan mantan kekasihnya, Yuda Arfandi saat reka adegan kasus kematian Andante Khalif Pramudityo alias Dante jadi sorotan. Itu dikabarkan jadi pertemuan pertama antara Tamara dan Yuda setelah penetapan status tersangka oleh polisi. Tamara diketahui turut hadir dan memeragakan sejumlah adegan dalam proses rekonstruksi di salah satu kolam renang umum di Jakarta itu, Rabu, 28 Februari 2024. Dari sorotan kamera awak media, terekam Tamara memasang wajah kesal saat bertemu dengan Yuda. Namun belakangan terungkap, Tamara juga sempat melontarkan ucapan terhadap mantan kekasih yang kini jadi tersangka kematian anak semata wayangnya itu. Hal itu diungkap oleh sahabat Tamara, Soraya Rashid. "Dia cuma marah-marah, mungkin netizen tahulah ya Tamara itu ada kalimat-kalimat umpatan dari dia buat ya," kata Soraya Rashid dikutip dari YouTube Star Pro Indonesia, Senin, 4 Maret 2024.
Menurut Soraya Rashid, wanita yang akrab disapa Ara tersebut ingin melakukan hal yang lebih dari sekedar umpatan ke Yuda Arfandi. Itu pasti banget pengen Ara lakuin, mau nonjok, pengen apapun itu pasti pengen banget, timpal presenter acara TV Uang Kaget tersebut. Namun niatnya memberikan hal yang lebih dari sekedar umpatan itu diurungkan oleh Tamara Tiasmara. Tapi itu sudah dikasih tahu, itu tuh jangan dilakukan jadi dia lebih mengerem, bebernya. Analisis psikolog. Psikolog Nur Cahyati beri tanggapan soal Tamara Tiasmara yang turut hadir dalam rekonstruksi kasus kematian anaknya, Dante. Diketahui, rekonstruksi kematian Dante yang diduga tewas ditenggelamkan telah dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2024, kemarin. Sementara Tamara Tiasmara dan mantan kekasihnya, Yuda Arfandi, yang ditetapkan sebagai tersangka juga hadir dalam kegiatan tersebut. Menanggapi hal itu, Nur Cahyati meyakini setiap orang tua pasti merasakan hal yang berat saat menghadiri proses rekonstruksi kematian anaknya sendiri. Saya yakin semua orang tua pasti akan merasakan sangat berat pada saat harus menjalani proses rekonstruksi dari peristiwa di mana harus kehilangan buah hatinya, kata Nur Cahyati, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat, 1 Maret 2024. Kendati begitu, Nur Cahyati menyebut Tamara harus bersikap tegar dalam menjalani proses rekonstruksi tersebut. Hal itu bertujuan agar proses rekonstruksi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi kesadaran bahwa ada tuntutan di mana dia memang harus bersikap tangguh dan tegar. Untuk bisa menjalani semua prosesnya itu dengan baik, ujarnya. Dikatakan Nur Cahyati, hal tersebut juga mempengaruhi Tamara yang harus menampilkan ekspresi tak sedih. Padahal hal itu tentunya berlawanan dengan perasaannya pasca meninggalnya Dante. Itu yang pada akhirnya memaksa seorang ibu seringkali harus menampilkan ekspresi yang mungkin berlawanan dengan emosi dia yang sebenarnya, katanya. Menurutnya, Tamara pun harus menunjukkan sikap yang kuat meski kini ditinggal oleh anaknya kandungnya sendiri. Jadi yang seringkali harus ditampakkan itu adalah sikap tegar, sikap kuat, tidak menangis. Padahal sejatinya mungkin di dalam hatinya bisa jadi dia juga berat melalui itu semuanya, terangnya.